Jadi kalau ingin tahu saat yang paling baik dalam hidup kita, yaitu ketika kita sudah tidak punya sandaran siapa-siapa, kecuali hanya kepada Allah. Harusnya setiap saat kita begini, tapi kadang-kadang tidak. Kita harus dipepet dulu oleh Allah dengan suatu kejadian yang membuat kita tidak bisa lagi berharap dari siapapun. Itu bagus. Jadi ketika saudara sudah teman tidak mau nolong, ketika uang sudah habis, ketika kemampuan kita sudah mentok untuk mencari solusi, nah itu saat yang paling baik bagi kita tuh. Karena kita akan jadi bulat ke Allahnya. Jangan bangga banyak teman. Tidak ada artinya banyak teman kalau membuat lalai dari Allah. Jangan bangga bisnis maju, omzet meningkat kalau membuat jadi lalai dari Allah. Itu menjadi saat-saat buruk. Kadang-kadang omzet ambruk itu yang membuat dekat dengan Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawaltal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Duhai yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya taat padamu. Indahkan diri kami dengan hati yang selalu pasrah padamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, silakan. Nomor 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 110. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu ialah saat-saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Sebaik-baik saat dalam hidupmu adalah saat di mana engkau merasa dan mengakui kebutuhan, keperluan kita dan kembali kepada adanya kerendahan dirimu. Begini hadirin, ini agak sudah berulang kali disampaikan. Saat terbaik dalam hidup kita ketika kita merasa tidak berdaya dan hanya satu-satunya yang kuasa menolong kita adalah Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu bukan cuma di lisan, tapi hati itu yakin ini. Tidak ada satupun yang bisa menggerakkan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita putus berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Itu sepanjang kita masih punya banyak sandaran dalam hidup kita ini, kita akan tenang semu. Tenanglah, saya masih punya cadangan uang. Tenanglah, saya pengalaman. Saya sudah pernah mengalami hal ini dan saya sudah bisa lalui. Nah, dia tidak sepenuhnya salah, tetapi itu membuat dia bersandar kepada selain Allah. Ada kalanya tidak nyambung ke Allah, hanya kepada sandaran itu saja. Tapi bagi yang paling baik adalah walaupun punya uang, walaupun punya kedudukan, walaupun punya relasi, walaupun punya pengalaman, hatinya yakin semua itu tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah.
itulah saat terbaik. Maka hati-hati bagi yang banyak tabungan, biasanya berkurang keyakinan atas jaminan Allahnya. Yang tidak punya uang sama sekali biasanya lebih mudah bersandar ke Allahnya. Ketika ditagih hutang, ada seseorang ditagih hutang oleh preman yang kurus, dia besar, yang nagihnya kurus, kurang bergantung ke Allahnya. Ketika datang preman 3 besar-besar, baru dia bergantung ke Allah. Nah kadang-kadang semua kelapangan, kenyamanan, kemampuan, relasi, pengalaman, harta, tabungan itu kadang menjadi hijab yang membuat kita bersandar ke Allah. Jadi kalau ingin tahu saat yang paling baik dalam hidup kita, yaitu ketika kita sudah tidak punya sandaran siapa-siapa, kecuali hanya kepada Allah. Harusnya setiap saat kita begini, tapi kadang-kadang tidak. Kita harus dipepet dulu oleh Allah dengan suatu kejadian yang membuat kita tidak bisa lagi berharap dari siapapun. Itu bagus. Jadi ketika saudara sudah tidak, teman tidak mau nolong, ketika uang sudah habis, ketika kemampuan kita sudah mentok untuk mencari solusi, nah itu saat yang paling baik bagi kita tuh. Karena kita akan jadi bulat ke Allahnya. Seperti telur di ujung tanduk, dan kerbaunya ini gatal. Gak tahu bagaimana itu ilustrasinya. Telur di ujung tanduk kerbau dan kerbaunya kali gata. Tidak ada riwayat seperti ini. Jelas ya hadirin, Allah tuh suka kalau hati kita tuh bulat utuh hanya kepada Allah, bersandar, berlindung, berharap. Tetapi tidak semua kondisi ini akan kita rasakan kalau kita masih meyakini ada sandaran lain yang bisa menolong. Makanya jeritan orang yang kepepet itu kepada Allah tuh lebih indah dibandingkan yang kurang kepepet. Benar? Nah, jangan sampai dipepet oleh Allah untuk bisa menjerit seperti ini. Naik pesawat terbang kalau lancar, kurang zikirnya. Tapi digoncang sedikit, ya Allah, ya Pak, ya. Begitu. Sudah tenang, tenang lagi zikirnya. Nah saat terbaik itu sebetulnya bisa dalam goncangan ingat ke Allah, tapi bisa juga dalam kenyamanan ingat ke Allah, syukur. Ada beberapa istri yang tidak begitu ingat ke Allah, kecuali ketika suaminya dititipkan kepada penitipan yang lain. Ceritnya ke Allah itu luar biasa. Harusnya istri berterima kasih kepada yang menjadi sarana dia jadi dekat dengan Allah. Ini mungkin tidak begitu disukai ceramah ini. Tetapi apa sih yang paling penting, dekat dengan suami atau dekat dengan Allah? Dan gak dijawab hadirin. Padahal ini ilmu sangat penting. Mana yang terpenting, dekat dengan suami atau dekat dengan Allah? Bagaimana kalau dekat dengan suami jadi lalai ke Allah, baik atau buruk? Nikmat dari Allah yang terbesar itu apapun yang membuat kita dekat dengan Allah. Kadang-kadang dikasih musuh oleh Allah yang membuat kita dekat dengan Allah. Teman yang membuat lalai dari Allah itu lebih buruk daripada musuh yang membuat kita jadi dekat dengan Allah. Karena prinsip terpenting dalam hidup ini adalah kedekatan dengan pencipta kita. Ini serius hadirin. Nafsu sebaliknya tidak menyukai apapun yang membuat dekat dengan Allah. Ini sudah sering ditanyakan. Coba, mana yang lebih disukai nafsu? Tahajud atau tidur? Jawab secara aklamasi hadirin. Mana yang lebih disukai nafsu?
baca Quran atau baca WA? Mana yang lebih disukai oleh nafsu ini hari Kamis? Saum atau tidak saum? Nafsu menyukai yang berlawanan dengan perintah Allah. Nah, oleh karena itulah jangan berburuk sangka kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan, tetapi membuat kita menjadi sangat bergantung kepada Allah. Itu saat terbaik. Waspada, waspada yang banyak uangnya, yang punya tabungan banyak, cenderung bersandar kepada tabungan. Yang merasa banyak relasi, para pejabat cenderung bersandar sama pejabat. Yang punya orang tua kaya, warisannya besar, cenderung bersandar kepada orang tua atau mertua. Yang biasanya bersandarnya kepada Allah tuh yang kepepet. Dan itu harusnya kita miliki setiap saat hati yang selalu kepepet kepada Allah. Ya, saya ingat ketika ada anjing di sebuah taman bersama anak. Ketika tidak ada anjing, zikir juga, tapi tipis lah ya. Ya Allah, indah benar. Tapi ketika ada anjing, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Anjingnya jauh. Kira-kira di ujung masjid ini, zikirnya masih pelan. Tapi anjingnya makin mendekat, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaqits. Makin dekat anjing besar itu, makin kuat zikirnya. Dan ketika semakin dekat, wah di hati udah ya duel nih. Karena saya dengan anak nyari batu tidak ada, nyari kayu tidak ada, makin tidak bisa bersandar tuh. Kepada batu dan kayu makin kuat. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah. Allah menolong. Datang akhirnya pemilik anjing naik sepeda dari jauh. Dipanggil aja anjingnya. Belok, alhamdulillah. Begitu hadirin. Jarang seperti itu. Kecuali kepepet. Harusnya setiap saat kita begitu. Karena setiap saat dengan situasi sulit sama saja. Yang membuat bisa terjadi sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga banyak teman. Tidak ada artinya banyak teman kalau membuat lalai dari Allah. Jangan bangga bisnis maju, omzet meningkat kalau membuat jadi lalai dari Allah. Itu menjadi saat-saat buruk. Kadang-kadang omzet ambruk itu yang membuat dekat dengan Allah. Ya, ini adalah ada salah satu unit usaha tekor terus tiap bulan tuh. Akhirnya gigih berusaha memperbaiki amalan-amalannya, sholatnya, baca Qur'annya. Alhamdulillah kemarin laporan keuangan sudah meningkat. Malah saya jadi tegang, ya jangan-jangan meningkat ini jadi kendor ibadahnya. Kadang-kadang dipepet itulah yang membuat orang bisa semakin bersandar kepada Allah. Hadirin sekalian, sebetulnya ada jalan lain. Yang membuat kita bisa dekat dengan Allah tanpa harus dipepet, yaitu syukur. Harusnya ketika dapat karunia dari Allah tuh sama menjerit hatinya ke Allah, tapi jeritannya itu jeritan syukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makin ditambah nikmat, makin syukur. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat tahajud sampai bengkak kakinya, ditanya kan, ya Rasul, engkau ini sudah terjamin. Engkau Nabi Allah, terjamin. Mengapa sholat sampai bengkak kaki tahajud ini? Bagaimana jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Jadi
Afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Oh iya, ada yang lainnya ya. Ada satu lagi begitu, tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salah satu yang bisa membuat dekat dengan Allah tuh rasa syukur yang mendalam. Tinggal milih saja. Mau yang mana? Mau yang dipepet sehingga menjerit minta tolong ke Allah, atau mau yang dilimpahin nikmat bersyukur sehingga jadi dekat dengan Allah. Mau yang mana? Kita tidak mau dipepet secara teori, tapi faktanya kita seperti nangtang pepet surepet ya. Ayo latih syukur hadirin. Syukur. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, saya Engkau beri nyawa. Baru dengar dari Pak Nur Hadi, saudara beliau, semoga Allah memberikan husnul khotimah, seorang yang berpendidikan tinggi, sesudah naik sepeda istirahat, minta dibangunkan. Jam 11 dibangunkan, ternyata sudah dingin tubuhnya. Tidak ada yang menyangka, wafat sedang tidur sesudah olahraga. Nah hadirin sekalian, ada yang tidur tidak bangun lagi. Jadi kalau kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini benar-benar disyukuri. Buka mata, alhamdulillah masih bisa melihat. Berapa banyak yang pas matanya dibuka kaget, gelap gulita. Seperti cerita yang anak sekolah itu SMP, dia matanya disebrot oleh temannya perih, akhirnya nangis pulang. Sesudah oleh ibunya dikompres, suruh tidur di kamar, siang-siang menjerit tuh, "Ibu, kenapa nak?" "Ibu, mata saya." Pas dinyalain lampu, oh nggak apa-apa rupanya lampunya gelap hadirin. Ya namanya juga cerita. Jadi disangkanya buta pada lampunya dimatiin ibunya. Berapa banyak yang bangun tidur tidak bisa nafas? Benar? Alhamdulillah bisa nafas. Jarang kita bersyukur. Alhamdulillah bisa masuk dan bisa keluar. Bagaimana kalau masuk aja tapi susah keluar? Masya Allah. Bangun, Allahu Akbar. Berapa banyak yang bangun tidur tidak bisa bangun badannya. Hanya bisa bangun dari tidurnya. Ini nikmat semua yang jarang kita syukuri. Benar? Bisa nafas. Suara apa? Suara hadirin bukan ayam. Dulu saya salah suara. Suara apa? Anjing. Aduh. Jadi sakit hati. Suara ayam berkokok kedengaran. Masya Allah. Hayya shalah. Selain bisa dengar azan, syukur punya telinga, syukur ada suara azan, syukur dekat dengan masjid. Masya Allah. Kemarin di Switzerland 12 hari tidak ada tuh suara azan kecuali dari HP. Jauh ada masjid, tidak ada menara, tidak ada suara. Makanya mendengar azan itu syukur. Bisa bangun, bisa jalan, bisa ke toilet, ini semua syukur. Ada yang toiletnya jauh, pernah KKN, aduh tidak ada toilet dulu. Harus ke sungai. Ke sungai subuh-subuh tuh. Bisa ditemanin buaya, stres tuh hadirin. Kita dekat dengan toilet, ada lubangnya, ada air, Masya Allah, ada pintunya, ada gayung. Gayung tuh nikmat hadirin. Tidak ada gayung tuh siksaan.
Hadirin sekalian, kalau mau dihitung nikmat dari Allah, Masya Allah. Nah, mau dekat dengan Allah tanpa dipepet, jadilah orang yang menyusun saat demi saat dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Dan ingat ya, syukurlah yang membuat nikmat itu jadi kebaikan. Jadi kalau Allah memberikan karunia, belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Nikmat itu hanya bisa dinikmati dengan syukur. Ada nikmat yang jadi tidak nikmat karena tidak syukur. Makanan enak, tidak syukur, tidak enak ini. Ini makanan. Ini teh di hotel termahal. Pernah cerita ada seorang yang sangat kaya, sakit. Nah menjelang sembuh, keinginannya bawa saya ke hotel termahal yang makanannya terenak. Berangkat ke sana. Gak enak. Ini kurang enak. Terus keliling hotel. Bayangkan sudah termahal, koki terenak, katanya tidak enak. Karena apa? Ya tidak syukur. Ada petani di pematang sawah, ya. Habis beladang, habis sholat duhur, nasi dipepel-pepel begini ya. Kemudian dicocolkan ke garam yang sudah dibakar. Kering enak tuh, cocol begitu, sambil ambil sate ya. Kemudian ini ada gepuk. Oh, hadirin. Kalaupun tidak ada, orang yang syukurlah yang bisa menikmati hidup ini. Ayo, terserah, milih mau yang mana. Mau dekat dengan Allah dengan musibah, mau dekat dengan Allah dengan syukur. Ya sudah, bersyukurlah. Syukur itu ya mengubah karunia jadi kebaikan. Dengan syukur, si karunia ini bisa ternikmati. Dan dengan syukur, karunia yang belum ada akan diundang. La in syakartum la azidannakum. Punya keinginan tidak menjamin mendatangkan karunia, tambahan karunia. Tapi punya syukur jadi jaminan karunianya ditambah oleh Allah. Makanya tenggelamkan diri dalam syukur. Masih ingat kunci bersyukur? Satu, hati, hakul yakin semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Sehingga tidak melihat sumber karunia lain. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hanya Allah saja sumber karunia, yang lain tuh hanya jalan. Akan kurang syukur kalau melihat sumbernya selain dari Allah. Karena dia akan bersandar kepada selain Allah, dan selain Allah tidak bisa menenteramkan. Makanya orang yang syukur tuh bulat saja. Nikmat tuh hanya milik Allah, dari Allah. Makanya bahagia. Kalau orang yang kurang syukur, gini, seperti ada pembeli. Nah orang yang syukur, yakinnya Allah yang membagi rezeki. Tapi kalau yang kurang syukur, pembeli ini yang dianggap membawa rezeki, memberi rezeki. Sehingga dia baiknya supaya dibeli. Kalau orang yang syukur, dia baik kepada pembeli supaya Allah suka kepadanya. Tidak jadi beli, tidak luka. Karena tahu Allah tidak membawa rezeki kita lewat dia. Tapi kalau orang yang berharap ke makhluk, luka di sininya. Udah saya suguhin, udah dihormatin, gak jadi beli, amit-amit cabang bayi, gitu. Hilang pahalanya. Yang baik ke suami, karena menganggap suami sumber kebahagiaan, tidak bahagia. Makanya orang yang sangat cinta ke suaminya berlebihan itu tidak pernah bahagia dalam berumah tangganya. Karena sangat berharap dan sangat takut. Tapi yang yakin karunia itu dari Allah ke suami, ya sewajarnya saja dia akan bahagia. Salah satu sumber ketidakbahagiaan dalam rumah tangga adalah cinta yang melalaikan kepada Allah. Dua, lisan. Afdalu doa, alhamdulillah. Jadi orang yang syukur itu selalu memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Termasuk dalam kepahitan sekalipun harus bersyukur.
Karena antara kepahitan dengan nikmat itu pasti tidak sebanding. Lebih banyak nikmatnya daripada pahitnya. Karena semua kepahitan itu bisyai sedikit. Coba sakit gigi, sabar atau syukur? Saya tahu saudara stres mendengar pertanyaan ini. Kalau nyebut sabar, takut salah. Nyebut syukur, takut jadi. Ya. Coba hilang dompet, sabar atau syukur? Untuk dompet yang hilang, sabar. Untuk yang tidak hilang, syukur. Banyak mana yang hilang dan yang tidak hilang? Jadi banyak mana, banyak sabarnya, banyak syukurnya kalau dompet hilang? Syukurnya, jangan kalah oleh si Kabayan. Si Kabayan, maaf cerita ini ya, beli motor, bawa ke rumah, hitung tuh istrinya, nih motor baru, lihat. Si hitung di dapur, lagi masak, Kabayan. Lihat dulu, gak mau keluar aja, Kabayan turun dari motor, diajak istrinya, lihat nih motor. Pas dilihat, motor tidak ada. Alhamdulillah. Bahagia luar biasa si Kabayan. Kenapa motor hilang? Bahagia. Kata istrinya, aneh, motor hilang, kok makin bahagia? Alhamdulillah, untung saya sudah turun. Gitu. Mengerti? Kabayan membayangkan kalau dirinya di atas motor bisa hilang, ya. Siapa yang error nih? Si Kabayan atau saya nih hadirin? Sakit gigi, sabar atau syukur? Untuk yang sakit, sabar. Untuk yang tidak sakit, syukur. Tanpa bermaksud meremehkan sahabat saya yang sakit. Ada dulu ke sini ibu-ibu nangis. Nangisnya tuh benar-benar sedih ya, terseduh-seduh. Karena rahimnya diambil. Saya ini sudah telat nikah. Sebetulnya tidak ada yang telat nikah. Hanya waktunya saja, umur 38, 36. Udah telat nikah, saya telat hamil. Bukan telat, belum waktunya hamil saja. Ya, jangan ngukur telat, karena Allah mah tidak pernah telat di dalam memberikan pertolongan. Udah hamil, keguguran, nangis lagi. Bayangkan, telat nikah, nggak syukur ada jodohnya. Yang dipikir telatnya. Harusnya kan syukur ada jodohnya. Udah gitu telat hamil, nggak syukur, sudah ditakdirkan hamil. Lalu keguguran, memang keguguran pahit, tapi kan untung yang gugur janinnya aja, tidak dengan ibunya. Udah gitu ada kista, sehingga rahim saya diambil. Saya bisa mengerti, pasti sedih sekali, ya pasti sedih. Berarti pupus harapan punya anak. Jadi didengar, gimana saya sudah tidak mungkin lagi punya anak. Sesudah kira-kira kenyang nangisnya. Jadi bagaimana keadaan jantung Mbak, apakah ada sakit? Oh, alhamdulillah. Kalau jantung menormal, mungkin paru-paru ada TBC atau enggak normal paru-paru saya. Ginjal apakah perlu cuci darah? Oh, alhamdulillah ginjal. Mungkin susunan saraf tulang belakang ada saraf kecil. Allahu Akbar, saraf saya normal. Atau mungkin ingatan, enggak normal ingatan saya. Lalu bagaimana, apakah ada yang tulang patah? Oh, normal. Alhamdulillah ya, cuma itu yang diambil rahim, yang lainnya normal. Pulang aja. Ketika fokusnya diubah, yang tadinya fokus ke rahim yang tidak ada, diajak fokus ke nikmat yang lain. Jadi kecil tuh penderitaan. Seperti anak SMA yang tangannya kelindes tronton itu, ini patah, bukan patah, hancur, diamputasi.
Sudah sembuh, ke sekolah ini kisah nyata. Nggak ada tangan kanannya. Teman-temannya pada sedih. Kasihan kamu nggak ada tangan kanan, gimana kamu bisa nulis? Semuanya mikirin tangan kanan. Tapi dia, kawan-kawan, lihat dong apa yang disisakan Allah. Jadi dia tidak terpukul karena dia ingatnya apa yang disisakan Allah. Yang diambil cuma tangan kanan, yang disisakan seluruhnya. Gimana kalau yang diambil seluruhnya, sisanya tangan kanan? Bagaimana keadaan kelas itu, hadirin? Horor. Tiga, syukur itu adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Karena kita diciptakan Allah itu nikmat, tapi jalannya adalah ibu bapak. Nah, kalau kita berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat itu syukur. Berbakti ke orang tua itu syukur. Guru, jalan ilmu. Memuliakan guru, hormat ke guru itu ilmunya nambah, hadirin. Karena memang syukur itu diantaranya adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Ini sering lewat. Kita sering melupakan orang-orang yang jadi jalan karunia Allah untuk kita. Oh, sering sekali. Makanya orang-orang yang tidak tahu syukur, mampet. Pinjam motor. Bang, pinjam motor. Jadi saya kembaliin. Mau apa? Anak saya perlu ke sekolah, pinjam. Pas pulang, harusnya duhur, isya. Tidak bilang-bilang. Motor disimpan aja di depan di pagar. Kotor. Bensin habis. Ban kempes. Spion copot. Jok hilang. Apa kira-kira omongan yang punya motor? Saya bisa menduga. Amit-amit. 7 turunan gak akan dipinjemin lagi. Mungkin bahasa dahsyatnya begitu. Kapok. Bandingkan dengan yang satu ini. Pinjam motor. Janji jam 1 dikembalikan. Ba'da zuhur sudah ada di depan. Bersih motor itu. Dikesalonkan dulu. Mengkilat. Buka bensin full tank. Tadinya setengah. Motor bersih, bensin full tank, lihat oli, dicun up tuh hadirin. Bagaimana kira-kira? Saya tahu omongan. Jangan suka ragu-ragu. Kalau mau pinjam motor, sing sering, kan gitu. Mengerti? Orang yang tahu balas budi mah gampang urusan. Pinjam, cobek, coet. 2 hari tidak dipulangin, tahu-tahu ada berbaring di pinggir pagar gini, coet. Kotor, retak lagi, dan mutunya ngecilin. Apa kata si kapok. Orang gak tanggung jawab, gak tahu balas budi, gak akan dipinjemin lagi, gitu. Bandingkan dengan yang satu ini. Ba'da zuhur coet kembali. Dalam keadaan bersih mengkilat. Bersih. Dan mutunya juga pakai pita. Ya. Udah itu bawa lodor. Lodornya ini berisi karedok. Yang segar sekali. Fresh. Kacang panjangnya. Kemudian apa tuh? Dan ada emping di atasnya tuh 5 kerupuk udang 3 di sini ya. Bawang goreng kering. Aduh, hadirin. Menderita saya membayangkan. Berapa menit lagi adzan hadirin. Coba apa kata orang? Eneng. Jangan suka ragu-ragu. Kalau ada perlu apa-apa di sini.
Sok atau pinjam panci, kulkas, sok. 4, ya. Orang yang syukur itu adalah orang yang menggunakan karunia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kening, pakai sujud, syukur tuh. Mulut, pakai zikir, syukur itu. Kalau ikhlas. Mata, baca Quran, itu syukur. Karena menggunakan karunia Allah untuk mendekat ke Allah. Uang, pakai banyak sedekah, udah jamin itu membalik lagi. Makanya cara yang paling gampang mendatangkan rezeki ya sedekah. Asal ikhlas, balik, berlipat. Karena syukur. Anak didik jadi anak soleh, syukur itu. Punya kendaraan, pakai pengajian, mengajak orang, nolong orang, syukur itu. Punya rumah, pakai jamu tamu, menampung anak yatim, pakai banyak sholat, sunnah, baca Quran, syukur. Apapun digunakan mendekat ke Allah, syukur. Terakhir, at-tahadus bin ni'mah. Menceritakan karunia nikmat dari Allah, menampakkan adalah syukur. Kalau menampakkan karunia supaya kita dipuji, riya. Kalau menampakkan karunia supaya Allah dipuji adalah syukur. Terima kasih hadirin sekalian. Ayo sing banyak syukur ya. Insya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi aujidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslili fi biduriyati. Jadi panjang begini. Ada surat apa itu? Maaf, surat. Nah ini coba kita dengar hadirin. Tadi nyari Ustadz yang baca belum ketemu, sekarang baru ketemu. Wah. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, maka dia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha mendengar, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah berpaling darimu ya Allah, yang benar-benar apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau, hanya di jalanmu, hanya bersamamu ya Allah, hanya untukmu. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa bersyukur setiap saat. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah kami ya Allah, menjadi hamba-Mu yang bisa mengabdi kepadamu, yang menjadikan semua yang kami lakukan jadi ibadah. Ibadah yang khusyuk, ibadah yang ikhlas, ibadah yang istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikan kekuatan iman bagi yang masih goyah ya Allah. Berikan nikmatnya ibadah. Karuniakan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Sahabat-sahabat kami yang sakit ya Allah. Orang tua kami yang sakit. Ya Allah, berikan kelapangan yang dihimpit masalah. Berikan jalan keluar yang sedang diulit kesulitan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini. Karuniakan para pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, yang takut padamu, yang sungguh-sungguh di jalan yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.